Saudari-saudara dalam Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dalam bingkai syukur ibadah keluarga di hari ini, hari Rabu 22 Juli 2020 di minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Mari bersama kembali kita akan merenungkan sabda Allah, kita bersatu di dalam doa untuk pohon bimbingan Roh Kudus. Marilah berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami kembali berada di sekitar firman-Mu, di mana kami akan merenungkannya. Terima kasih karena Engkau telah menghimpun kami semua sebagai anggota keluarga dan berada di sekitar sabda-Mu untuk kami renungkan kembali. Kami mohon Engkau mengaruniakan bagi kami Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti akan firman yang akan kami baca dan merenungkan, lalu dalam sukacita melakukannya dalam warna keseharian kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan dalam kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Ibu Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak dan kaum muda yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita di hari ini sesuai dengan daftar bacaan menurut Sabda Guna Dharma, Sabda Guna Krida, Rabu 22 Juli dikutip dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keenam. Demikianlah kutipan menurut surat ini. 1 Petrus 4 ayat pertama hingga ayatnya yang keenam. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemapukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, komunitas Kristiani yang menerima surat edaran 1 dan 2 Petrus secara khusus menarik mereka dipandang sebagai kaum migran, sebagai pendatang. Terlepas bahwa mereka berada di sekitaran Turki sebagai komunitas Kristen yang terdiaspora, yang berada dalam kondisi teraniaya dan mengalami persekusi, para sejarawan menggambarkan kurang lebih menjelang tahun 64, setelah pada tanggal 18 Juli malam menjelang tanggal 19 Juli tahun 64 terjadi kebakaran besar yang melalap 2/3 kota Roma, dan itu menjadi pemantik untuk menjadikan komunitas Kristiani yang terdiaspora ini sebagai kambing hitam untuk dikejar dan dianiaya karena dituduh yang melakukan dengan sengaja skenario pembakaran kota Roma itu. Penderitaan itu dialami kurang lebih sekitaran tahun 64, yang kemudian di dalamnya bahkan karena konsekuensi menyandang identitas kekristenan. Terlepas apakah kemudian mereka dijadikan kambing hitam
lalu kemudian mereka mengalami persekusi, penganiayaan, dikejar-kejar, dan secara sistematis, sungguh-sungguh kemudian diciduk untuk dianiaya karena dipandang telah melakukan tindakan subversif, melanggar hukum, dan memberontak. Komunitas ini mencoba untuk bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan itu. Mereka sejatinya adalah kaum migran, sekalipun memang mereka adalah orang-orang lokal di sekitaran Turki, tapi karena identitas menyandang kepercayaan kepada Kristus, mereka kemudian terusir dari tanah kelahiran mereka sendiri. Karena mereka dipandang sebagai justru kaum pendatang, sekalipun mereka hadir dan kemudian di dalamnya adalah orang-orang yang bertanah kelahiran di situ. Tapi karena Kristus, mereka akhirnya menjadi migran, menjadi pendatang yang kemudian di dalamnya terusir dari tanah airnya sendiri. Sebuah konsekuensi yang tidak nyaman, tetapi komunitas ini menjadi resilient, melewati semua proses resiliensi itu dengan tabah, survive dan bertahan demi, bagi, dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus, seiring dengan identitas Kristiani yang disandang. Itulah sebabnya ketika nasihat yang kemudian ditulis dalam surat yang diedarkan ini, komunitas demi komunitas yang kemudian membaca, diteguhkan untuk memaknai penderitaan itu, memaknai persekusi, memaknai penganiayaan sebagai bagian konsekuensi untuk mengiring dan mengikuti Tuhan Yesus dengan tabah, dan menjalaninya sebagai pribadi yang mau melihat tentang penderitaan yang mereka alami adalah juga penderitaan yang Yesus pernah alami. Apa yang kemudian di dalamnya Yesus alami di kayu salib sebagai imago Dei migratoris yang sempurna itu, sebagai citra Allah yang mengalami keberadaannya sebagai seseorang yang terbuang, the outcast, yang kemudian di dalamnya berada di luar, tidak diakui, menderita dan teraniaya dalam kematian dan luka di kayu salib. Yesus sendiri adalah yang terbuang itu. Yesus sendiri bagikan sang pendatang yang hidup dalam kondisi tak normal, yang hidup dalam kondisi serba darurat, yang hidup dalam kondisi bayang-bayang maut, bahkan mengalami kematian itu. Dan spiritualitas penderitaan Kristus yang tersalib itu, the outcast yang terbuang itu, imago Dei migratoris yang sejati, yang sempurna. Dia sendiri yang telah mengalami bahwa dirinya adalah migran, terbuang ketika berada di kayu salib. Keteladanan itu jugalah yang harus diteladani oleh komunitas Kristen yang menerima surat 1 Petrus ini. Yesus yang mengalami perendahan. Dalam bahasa Paulus kepada jemaat di Filipi, Yesus yang mengosongkan dirinya, yang kenosis. Dan itu jugalah kiranya yang memberikan inspirasi dan kekuatan kepada kita untuk menjadi kaum resilient juga di zaman-zaman sulit ini. Yang mengalami situasi ketika derita itu menjadi warna keseharian kita. Sekalipun demikian, kehadiran Kristus dalam semangat dan keteladanannya memberikan kepada kita kekuatan untuk berpengharapan karena Yesus lebih dahulu menderita. Dan dia menyatakan bela rasanya untuk turut menderita dengan kita. Kenosis, pengosongan dirinya, perendahannya itu adalah wujud solidaritasnya bagi kita. Dan pemahaman ini tidak populer. Biasanya dalam konstruksi teologi sistematik, Allah yang maha kuasa atau yang supremasi, yang penuh kuasa atau omnipoten itu, Allah yang dalam kemahakuasaannya itu yang biasa dibangun. Sehingga agak jarang orang mau berbicara tentang dimensi perendahan dari Allah. Dimensi rapuh, vulnerable, furnus, terluka dari Allah. Dimensi ketika Allah berada dalam titik terendah. Tapi justru Allah di dalam Kristus, seperti yang disaksikan di dalam surat 1 Petrus ini, penderitaan badani. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga
demikian, mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, mengikuti spiritualitas yang sama, Yesus yang menderita itu, yang memang tidak populer. Bagaimana bisa kemudian kemahakuasaan, kekuatan, kuasa, supremasi, lalu kemudian berbicara tentang perendahan, berbicara tentang Dia Allah yang turut menderita, tapi justru di dalam kekristenan hal ini diberitakan dan diwartakan agar kita turut mengambil bagian seperti yang kemudian Paulus katakan, turut mencemplungkan diri, masuk di dalam spiritualitas yang sama, imitatio Christi, meneladani Kristus di dalam jalannya yang sama, via dolorosa. Sehingga ketika kita menatap Yesus yang berada dalam dimensi perendahan, adalah Yesus yang berbela rasa, Yesus yang peka, Yesus yang mencintai kita dan kemudian merengkuh kita untuk kemudian bisa bertahan dalam situasi sulit itu. Gambaran sederhana, saya membawa sebuah replika yang kalau kemudian ditanya apa yang Bapak Ibu lihat, pasti yang terlihat adalah gambar orang yang sementara tidur, berselimut mulai dari menutup kepala sampai ketika di ujung kaki. Lalu kemudian ketika dikatakan bahwa ini adalah Yesus, orang pasti akan terkaget-kaget. Yesus yang kemudian diidentikan seperti seorang yang menggelandang, seorang tunawisma, bahkan kemudian dilukiskan seorang yang mengalami beragam perendahan. Dan menarik bahwa gestur yang dilukiskan dalam patung ini dibuat oleh Keuskupan Agung Jakarta dalam rangka memaknai tahun 2020 sebagai tahun keadilan sosial. Untuk memaknai tentang bagaimana Matius 25 itu tentang dia yang telanjang, yang lapar, yang haus, yang terpenjara, yang sakit, sebagai orang asing, sebagai kaum migran. Dan Yesus mengatakan barang siapa menyambut mereka yang telanjang, yang haus, yang lapar, yang terpenjara, yang sakit, yang kemudian menjadi pendatang, kamu telah menyambut aku, telah menyambut Yesus. Nah, karenanya gestur ini sengaja dibuat ketika melukiskan Yesus bagaikan seorang tunawisma yang dalam kondisi sakit, sementara mengalami sakit, terbaring di atas trotoar. Dan pemahaman ini tidak populer untuk melihat Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang kemudian dilukiskan sebagai seorang gelandangan, tunawisma, dalam kondisi sakit, rapuh, dan berada tertidur di atas trotoar. Tapi ini sebuah bentuk doa yang divisualisasi. Doa yang kemudian digambarkan sehingga secara fisik kita bisa melihat dan asosiasi kita pun boleh melihat tentang dia yang adalah imago Dei migratoris yang sempurna itu. Dia adalah seorang yang pernah mengalami dibuang, tersakiti, terluka, yang dilukiskan dalam 1 Petrus ini sebagai mengalami penderitaan badani. Dan lukisan ini menarik sekalipun mirip, di kurang lebih di bulan November tahun 2013, karya yang sama dalam bentuk yang semacam ini telah dibuat oleh seorang seniman Kanada, Timothy Smalls, yang kemudian juga membuat gambar patung yang semacam ini, dan ketika itu mau dipajang di ruang publik seperti di Toronto, seperti di New York, seperti di London, ditolak. Karena tidak akrab dengan gambaran yang semacam ini. Yesus yang dilukiskan sebagai seorang homeless Jesus, seorang tunawisma itu, lalu kemudian seakan-akan tidak pas. Makanya patung ini ditolak untuk dipajang di Toronto, di New York, dan di London. Dan di bulan Maret 2016, di kantor Lembaga Amal Vatikan, di depannya, replika patung karya Timothy dengan tema homeless Jesus yang mirip seperti ini kemudian dipajang. Dan saya yakin sekalipun mungkin ini tidak populer,
Tapi spiritualitas kekristenan mengajarkan kita tentang Yesus yang menderita penderitaan badani. Yesus yang adalah imago Dei, migratoris yang sempurna itu, yang memberikan keteladanan untuk mengalami semua bentuk proses penderitaan itu sebagai masa resiliensi, dan kemudian di dalamnya menjadi resilient bagi kita semua yang ikut juga keteladanan yang sama. Dan mari kita ikuti itu. Ikut teladan Yesus yang juga berbela rasa, yang peka, yang menghadirkan diri secara real nyata, bahkan dilukiskan ikut turut menderita. Sehingga di dalamnya sejatinya kekuatan itu kita alami seperti yang dimadahkan oleh jemaat di Filipi pasal 2. Dan inspirasi tentang Yesus yang menderita ini kiranya meneguhkan kita di saat-saat sulit ini. Secara dalam penuh syukur, kita bersyukur karena Jemaat Ebenezer DKI Jakarta boleh memaknai keteladanan ini di hari-hari sulit dengan mencoba untuk berbela rasa. Apa itu berbela rasa yang dimaksud? Kalau Bapak Ibu lewat di Krama 7, nomor 22A, di hari-hari, di setiap hari, di masa-masa paling tidak mulai dari pertengahan bulan kemarin sampai dan dengan di awal bulan ini, kita akan melihat ada kantong-kantong kecil yang digantung di pagar gedung gereja Ebenezer DKI Jakarta. Apa isi kantong-kantong itu? Di dalamnya ada sembako. Segala sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh siapapun yang dalam kerelaan boleh mengambil kantong-kantong itu secara gratis. Dengan cuma-cuma. Karena jemaat ini menyediakan untuk siapapun yang membutuhkan, ambil dan menyisakan untuk yang lain. Tersedia. Dan orang datang dari beragam penjuru untuk kemudian karena berkebutuhan mengambil kantong-kantong itu. Itu bentuk dari ekspresi bela rasa, compassion, untuk menghadirkan, meneladankan penderitaan Yesus yang kemudian kita hadirkan untuk kemudian juga berkorban dengan menyediakan sembako-sembako itu untuk siapapun yang membutuhkannya. Ebenezer DKI Jakarta belum menyelenggarakan ibadah on-site itu. Gereja masih tertutup dan belum digelar ibadah di gedung gereja. Tapi gereja ini terbuka untuk ruang publik. Siapapun boleh datang ke gedung gereja ini sekalipun hanya baru sampai di batas pagar dan kemudian mengambil sembako-sembako itu. Gedung gereja ini tertutup, ya. Tapi bahwa cinta itu terbuka untuk siapapun juga yang kemudian di dalamnya berkebutuhan dan mau mengambil sembako-sembako itu dengan penuh sukacita. Ini contoh sederhana bagaimana memaknai spiritualitas penderitaan Kristus dan kemudian kita menghadirkan sebagai jemaat untuk terus membantu orang lain. Karenanya jika kita tetap terus tergerak dan mau meneladani penderitaan Kristus, kita boleh menghayati penderitaan itu dengan berbagi. Memaknai spiritualitas pengorbanan itu dengan tetap terus berbagi. Dan bantuan itu masih tetap terus mengalir. Sehingga setiap hari siapapun warga masyarakat yang hadir melewati Jalan Kramat 7 nomor 22A, lalu dengan rela hati mengambil dengan penuh syukur berkat-berkat yang dibagikan oleh jemaat ini. Gereja ini tertutup dan masih tertutup belum menyelenggarakan ibadah secara ragawi, tetapi terbuka hatinya untuk mau terus membantu siapapun yang rela mau dibantu dan dalam sukacita mengambil bantuan-bantuan itu. Saya yakin kita tidak akan pernah tahu, bisa jadi bahwa orang yang kemudian datang dengan membawa gerobak tempat barang-barang pulungannya, atau seorang yang mengendarai kendaraan, lalu untuk sementara menghentikan kendaraannya dan rela mengambil barang itu, atau pemulung atau siapa saja, kita tidak pernah tahu, jangan-jangan di antara mereka adalah Yesus sendiri. Yang dalam kondisi gambaran seperti tunawisma yang dengan berbalutkan kain dan dalam kondisi lapar, sakit dan menderita, hadir lalu kemudian mengambil paket sembako yang di dalamnya menjadi gambaran tentang sebuah bentuk penderitaan, bahwa pelayanan itu dinyatakan. Who knows, siapa yang tahu? Kita tidak pernah tahu bahwa gereja ini mungkin bisa jadi bagikan menjamu malaikat-malaikat yang kemudian di dalamnya hadir lewat siapapun juga yang dengan penuh syukur mengambil bantuan-bantuan itu. Itu contoh sederhana.
tentang Yesus yang bisa saja hadir lewat mereka yang dalam kondisi sungguh-sungguh lapar dan dalam kondisi itu mengalami bantuan sekalipun wujudnya kecil, tapi itu memberikan kekuatan sehingga bisa memaknai hidup dengan utuh. Dengar cerita bahkan konon dari Pulau Gadung, orang sengaja jalan karena tahu di sekitaran Kramat 7 nomor 22A ini ada hari-harinya itu digantung beras, mie, sarden atau apa saja untuk kemudian bisa diambil dengan cuma-cuma. Ada kalanya mereka datang, lalu kemudian mereka duduk sejak dari pagi untuk menunggu kapan kemudian paket-paket itu digantung. Tapi bisa terjadi bahwa hari itu tidak ada paket yang digantung karena stoknya habis. Dan kita bisa terus melanjutkan budaya ini. Selama gedung gereja ini masih tertutup dan belum menggelar ibadah onsite, ibadah ragawi di gedung gereja, gereja ini terbuka untuk siapapun. Dan kita bisa melakukan pelayanan itu hari-hari, kapan saja. Untuk kemudian membantu mereka memaknai spiritualitas Yesus yang mengalami penderitaan badani. Dan kemudian kita mencontohi itu dengan meneruskan keteladanan itu bagi orang lain. Selamat berbuat untuk terus beriman dengan jujur, memaknai homeless Jesus, Yesus yang tunawisma, Yesus yang menggelandang, Yesus yang berkekurangan, dan kemudian kita mengalami cintanya, lalu membagi cintanya juga untuk orang lain. Selamat berbuat, dan siaplah terus untuk menderita dengan selalu berbagi kebaikan bagi siapapun juga. Tuhan memberkati jemaat ini untuk terus menjadi lumbung cinta, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena hari ini kami belajar siapapun kami yang orientasi hidupnya hanya ingin melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, sejatinya ia telah berketeladanan mengiring dan mengikuti Tuhan Yesus yang telah mengalami penderitaan badani. Engkau sendiri adalah bagikan seorang pendatang, seorang tunawisma yang terluka, mengalami perendahan. Tetapi itu menjadi wujud solidaritas-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Bela rasamu bagi kami, sehingga Engkau hadir sebagai yang menderita, Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen, sehingga kemahakuasaan-Mu itu justru hadir di saat-saat ketika Engkau menyatakan cinta-Mu. Dan kami yakin keteladanan inilah yang akan mau kami ikuti sebagai gereja yang terus-menerus siap dalam semangat pengorbanan membantu orang lain. Karena di masa sulit ini, berkatilah kami agar kami tetap terus menjadi saluran berkat-Mu. Kami beriman dengan jujur melalui keteladanan mengikuti Engkau ya Tuhan Yesus yang telah memberikan keteladanan tentang perendahan itu, yang menyatakan bila rasamu itu bagi kami, sehingga di dalam kekuatan-Mu kami jalani akan kehidupan kami hari lepas hari dan terus menerus menjadi saluran berkat-Mu bagi siapapun dan kapanpun. Karena terima kasih untuk firman ini, teguhkan kami sebagai keluarga lepas keluarga, sehingga kami akan tetap terus meneladani tentang keteladanan penderitaan-Mu itu dengan mengalami semangat pengorbanan itu bagi orang lain. Berkati kehidupan rumah tangga kami, kehadiran kami sebagai suami istri, anak-anak kami, bahkan hadir menantu, cucu dan cicit, sehingga rumah tangga kami menjadi lumbung kasih untuk terus-menerus menebarkan kebaikan bagi siapapun juga. Dan kami yakin berkat-berkat terindah Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga menjadi rahmat dan berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Sebagai jemaat kami berterima kasih, karena sekalipun kami terbatas dan mengalami banyak keterbatasan, tapi Tuhan selalu memberkati, sehingga di tengah-tengah kekurangan sekalipun, Tuhan masih nyatakan jemaat ini sebagai saluran berkat-Mu untuk terus-menerus melakukan kebaikan bagi masyarakat. Sekecil apapun ya Tuhan, dengan bentuk-bentuk program pelayanan yang kami lakukan dengan berbagi bagi sesama, kami yakin itu sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Karena berkatilah setiap rencana-rencana yang masih kami buat, bahkan sampai pada hari ini ketika kami boleh Engkau perkenankan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, kiranya nama Tuhan dimuliakan dengan pelayanan kasih ini.
Dan berkati setiap kami yang telah Engkau nyatakan sebagai saluran berkat-Mu, sehingga membantu, sehingga berbagi berkat, sehingga menyalurkan rahmat itu dengan membantu sesama, sehingga sesama kami yang membutuhkan, dan dengan penuh sukacita bersyukur karena melalui jemaat ini nama Tuhan dimuliakan lewat berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dan mereka juga merasakannya. Karena berkatilah setiap kami yang telah Engkau nyatakan sebagai saluran berkat-Mu, sehingga nama Tuhan dimuliakan, dan kami yakin jerih payah kami di dalam Tuhan dan setiap berkat-berkat yang telah kami salurkan, yang telah kami bagikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami yang kembali memulai akan tahun ajaran baru. Berikan semangat belajar bagi mereka, sehingga sekalipun belajar di rumah, mereka akan tetap terus punya kekuatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dan selalu punya semangat untuk mengikuti proses pembelajaran dengan tekun. Kami bekerja dengan perlindungan Tuhan, sehingga Tuhan lindungi kami pada saat kami bekerja, terlebih ketika kami di luar rumah, dengan kondisi sehat kami bisa mencari rezeki, dan dengan penuh syukur kami bawa rezeki itu bagi rumah tangga dan keluarga kami, dan kami yakin memuliakan nama Tuhan, itu karena Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan, berikan kepada kami pengharapan dan semangat untuk terus menjalani kehidupan kami hari lepas hari dengan selalu bersyukur bahwa Tuhan memberkati dan menyertai kami dan kami tidak sendiri. Berkati yang dalam kondisi sakit, yang takut, yang cemas, yang berada di dalam perawatan, yang ada di dalam pendampingan, yang membutuhkan penghiburan dan kekuatan. Kami yakin hanya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, mereka kembali mengalami sukacita, pemulihan, kesembuhan, mendapatkan kesehatan, jalan keluar dan sukacita. Hanya di dalam Engkau kami mempertaruhkan kehidupan kami, sembari yakin dan percaya bahwa kasih sayang dan kekuatan Tuhan sungguh-sungguh kami alami hari ke depan hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah berbela rasa bagi kami. Engkau telah turut menderita bagi kami, seperti apa yang telah dialami oleh jemaat perdana. Mereka mengalami penganiayaan di dalam Tuhan, tapi mereka bertahan sembari selalu menjadi saluran berkat bagi siapapun, sehingga menjadi Kristus-Kristus kecil, dan orang memuliakan Tuhan Yesus. Demikianlah juga kiranya kami pada masa-masa sulit ini, keluarga-keluarga kami, maupun kami secara pribadi, bahkan gereja, mewartakan kasih sayang Kristus bagi orang lain. Terima kasih karena kami telah berhimpun di hari ini. Apa yang boleh kami alami sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, dan kami belum mengalami ibadah dalam sebuah bentuk wujud perjumpaan, tapi sejatinya Tuhan telah menjumpai kami di rumah-rumah tangga kami, dalam kehidupan kami, ketika kasih hadir di sana, sehingga iman dan pengharapan kami sungguh-sungguh melimpah, bahwa kami tidak sendiri, kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua kebaikan yang telah kami terima. Ampunilah akan dosa dan salah kami, jadilah sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudari-saudara, ibu bapa, anak-anak dan kaum muda yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur untuk perjumpaan ini. Kita memaknai spiritualitas penderitaan Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap terus bertahan, tetap terus menjadi saluran berkat bagi sesama, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam perjumpaan kita dengan sesama di hari-hari kita, hari ini maupun esok. Tuhan memberkati, kita berjumpa dalam ibadah di hari Rabu yang akan datang. Damai Tuhan beserta kita semua. Amin.